Walaupun Saulus saat itu masih di luar, belum di dalam Yesus Kristus, tapi kesungguhan itu sudah ada pada dia. Ini saudaraku. Dan inilah sebagai air yang belum di dalam Yesus, seperti Yesus meminta air dari perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu juga belum dalam Yesus, tapi Yesus minta air dari dia. Itu sebabnya saudaraku, sebelum kita juga di dalam Tuhan, ada Tuhan lihat baik dalam kehidupan kita. Dan ini harus ada saudaraku, yang kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yesus membutuhkan air minum dari seorang perempuan Samaria. Ini saudaraku. Jadi biarpun belum dalam Tuhan, orang itu ada yang menyejukkan di dalam dia. Apalagi kalau kita sudah di dalam Yesus, harus penuh hal-hal yang menyejukkan kepada siapapun. Kiranya Tuhan tolong kita. Saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di sini, bagi saudara juga yang mengikuti jalannya ibadah ini dimanapun berada. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membaca firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-7, mulai ayat 37 sampai 41. Ada baiknya kita bergantian membaca, sehingga sebagaimana firman Tuhan berkata, berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita akan baca bergantian, saya baca 37, saudara 38, dan nanti kita bersama dalam ayat yang ke-41. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Bersama kita. Yang lain berkata, ya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Saudara-saudaraku, ini langsung perkataan dari Yesus. Dan dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi Yesus adalah sumber air minum dan yang menyehatkan, ya, supaya tidak dahaga, supaya tidak kekeringan juga. Jadi Yesus adalah sumber
dari air, bahkan air itu air hidup. Ini saudaraku, bukan air yang mendatangkan penyakit, bukan air yang menjadi racun, tapi air yang menghilangkan dahaga, bahkan yang juga membawa hidup. Dan hidup juga tidak hanya hidup sementara di bumi, tapi sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau Yesus sumber air hidup, maka orang yang percaya kepadanya juga harus ada air hidup mengalir dari dirinya. 38 tadi, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudaraku, gereja yang rindu siap bagi hari kedatangan Tuhan harus ada memiliki aliran-aliran air hidup. Bahkan yang berkenan kepada Tuhan, bahkan yang menjadi mempelai wanita bagi Yesus Kristus itu harus memiliki air yang hidup. Perkenalan yang pertama, Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus juga salah satu perkataannya, dia berkata, berilah aku minum. Nah ini air ini menyejukkan, menghilangkan dahaga. Bahkan kalau air yang dari Yesus itu sampai menghentar kita kuat sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Kesejukan ini juga adalah keindahan. Ini saudara-saudaraku. Jadi semua yang diberkati Tuhan, biar semua memiliki kesejukan. Kita semua, ya, satu di hadapan Tuhan, untuk kita boleh menjadi mempelai bagi Tuhan, dan juga kepada orang sebanyak mungkin di semua tempat di mana kita boleh berada. Ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Yesus juga minta minum kepada perempuan Samaria. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ada baiknya kita akan melihat itu dalam perikop percakapan dengan perempuan Samaria itu di atas ayat yang pertama. Saya baca tidak dari awal, saya langsung tuju.
Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi kalau ini, air ini adalah juga kesejukan, adalah juga yang menyenangkan. Nah ini saudara-saudara, ya, jadi semua harus memiliki. Satu, kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya terlebih lagi. Tapi sebelumnya juga sudah ada arah ke situ. Mengapa demikian? Perempuan Samaria ini masih di dalam lingkungan kebiasaannya awal, ya, dalam keberadaannya awal. Itu adalah pengertian dan kehidupan yang belum digarap, belum di dalam Yesus sepenuh, masih akan di dalam Yesus, masih akan diperbaiki di dalam Yesus. Tapi itu pun sudah harus memiliki air hidup ataupun air yang menyejukkan. Ini artinya tabiat-tabiat yang baik sudah juga ada sebelum orang lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, sebab keagamaan dan pengiringan orang Samaria dianggap tidak diakui oleh orang Yahudi, karena mereka dianggap campur baur. Mereka dianggap memiliki Tuhan yang lain dari Allah, penyembah yang tidak benar, penyembah yang lain. Jadi hidupnya belum di dalam Yesus, belum tergarap. Tapi itu pun sudah harus ada air yang menyejukkan. Jadi orang belum jadi orang Kristen juga sudah ada tanda-tanda nanti jadi Kristen yang baik. Ini salah satu contoh. Rasul Paulus sebegitu hebat juga dia membunuh orang Kristen pada saat itu, tapi itu karena dia belum mengerti, belum tahu Yesus. Ya, tapi di dalam dia ada kerinduan yang luar biasa untuk baik. Hanya belum sampai dia kepada jalan yang benar, belum menerima Yesus dengan benar. Bahkan terakhir dia berubah waktu dia di dalam perjalanannya dalam Kisah Rasul. Kalau pun kita bacakan ini sebentar, boleh kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Itu dia akan pergi untuk menangkap, bila perlu membunuh orang-orang Kristen. Tahu, saya baca saja dulu mulai ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan,
ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dan langit mengelilingi dia. Memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi saat itu di dalam pengertiannya yang belum mengerti Yesus, yang dia tahu hanya agama Taurat. Ya. Tetapi di dalam dirinya ada kesungguh-sungguhan, ada satu keteguhan, ada satu ketetapan. Ini modal yang baik di dalam kerohanian. Ini saudara-saudara, walaupun Saulus saat itu masih di luar, belum di dalam Yesus Kristus, tapi kesungguhan itu sudah ada pada dia. Ini saudaraku. Dan inilah sebagai air yang belum di dalam Yesus. Seperti Yesus meminta air dari perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu juga belum di dalam Yesus, tapi Yesus minta air dari dia. Itu sebabnya saudaraku, sebelum kita juga di dalam Tuhan, ada Tuhan lihat baik dalam kehidupan kita. Dan ini harus ada saudaraku, yang kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yesus membutuhkan air minum dari seorang perempuan Samaria. Ini saudaraku. Jadi biarpun belum dalam Tuhan, orang itu ada yang menyejukkan di dalam dia. Apalagi kalau kita sudah di dalam Yesus, harus penuh hal-hal yang menyejukkan kepada siapapun. Kiranya Tuhan tolong kita. Jangan nanti malah sudah di dalam Tuhan, sudah dibaptis, sudah pelayanan, tapi semua hanya menyakitkan, nyelekit, asal ngomong nyakitin. Nah, ada yang menyejukkan, tidak ada yang membangun, tidak ada yang menopang, selalu bikin pusing, menantang. Iya, jadi apapun yang terjadi harus kita punya air yang menyejukkan. Itu hidup yang bisa dinikmati orang lain. Karena apa? Kalau air buat minum itu untuk jasmani, tapi kalau untuk rohani adalah keindahan, kelakuan yang menyejukkan, hal-hal yang membangun. Sama dengan Yesus, dia selalu membangun, dia selalu menghidupkan. Yang ada pada dia tidak ada sedikit pun roh mematikan. Yang ada pada Yesus adalah hanya roh yang menghidupkan. Haleluya saudaraku. Nah, biar ini yang meningkat dalam kita. Usahakan jangan ada sedikit pun yang tidak menyejukkan. Orang Samaria saja dimintai saudara. Apalagi kalau kita sudah di dalam Tuhan. Itu sebabnya tadi kita sudah membaca dalam Yohanes pasal yang ke-7 itu ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, itu kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Ya, kita berdoa.
Mulai malam ini kita semua limpah aliran air hidup. Ini saudaraku harus dirubah. Ya, kita berdoa, kita semua berusaha. Karena kalau mau jadi mempelai Tuhan harus ada itu saudaraku. Nanti kalau kita lihat banyak boleh. Rika waktu itu tanda harus dia bisa memberi air minum. Istrinya Musa siapa? Zipora. Nah, itu juga mereka yang memberikan minum juga. Iya, saudaraku. Jadi yang membawa kepada persekutuan yang baik itu selalu memberi minum. Ya. Jadi makanya kita baca di sini, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Biasanya dari dalam hati itu, saudaraku, kalau bukan air hidup, maka di dalam hati itu ada aliran yang deras. Kalau kita baca di dalam kitab Markus ini, boleh kita akan perhatikan saudara-saudaraku, ya, dari hati manusia itu banyak sekali hal-hal yang bukan menyenangkan saudara-saudara, bukan yang menyejukkan, tapi dari dalam hati manusia itu hal-hal yang menyakiti. Markus pasal yang ke-7 ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat. Nah, ini selalu menjahati, saudaraku. Kalau orang yang suka menjahati katanya nggak bisa tidur kalau belum menjahati orang. Nggak bisa tidur kalau belum menjahati orang. Waduh, jadi benar-benar harus cari dulu orang yang dia jahati baru dia bisa tidur. Karena Amsal Sulaiman berkata orang jahat itu sebelum dia berbuat jahat nggak bisa tidur dia. Ya. Tapi kita sebelum mengadakan pemberesan tidak boleh tidur. Haleluya. Jadi kembalikannya saudara. Nah, jadi dari kita harus ada aliran-aliran hidup. Jangan kejahatan, jangan pikiran jahat, selalu pikiran jahat. Jangan percabulan, jangan pencurian, jangan pembunuhan, jangan perzinahan, jangan keserakahan. Haleluya. Jangan kejahatan, jangan kelicikan. Wah, ini banyak yang licik. Jangan hawa nafsu, jangan iri hati. Apapun yang terjadi, haleluya. Kalau bukan iri hati, apa yang keluar dari hati? Adalah air, aliran air hidup. Nah, jadi jangan iri hati, jangan hujat. Hujat itu mulai dari ngata-ngatain. Nah, jadi saudaraku, jangan ngata-ngatain. Amin saudaraku. Indah saudaraku. Jadi hati kita itu gudangnya air hidup. Ini direstorasi oleh Tuhan dalam hidup kita, dibangun saudaraku. Sehingga setiap kelakuan selalu bikin sejuk, ya, selalu bikin sejuk. Mau saudara kita akan bergumul
selalu menyejukkan bagi siapapun, terlebih bagi Tuhan. Haleluya. Aduh, indah semua nanti kalau sudah beginilah. Ya, di mana saja kita dibutuhkan air sejuk, air hidup. Ya, ini kita butuhkan udara sejuk. Jadi kalau tabiat kesejukan yang timbul dari hati itu sangat dibutuhkan, saudaraku. Ya, jadi kalau suaminya bersaksi, kalau istriku nggak ada duanya lah, pokoknya kalau udah dekat dia sejuk. Tapi kalau istri yang banyak ngomong, lebih baik ada di satu rumah daripada sama-sama dengan perempuan yang suka ngomel. Bocor mulu saudaraku, kayak knalpot. Nah, tapi ya semuanya itu adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam hati kita sama saja, laki juga, perempuan juga, ya, istri, suami, sama saja. Harus semua kita ini sampai ada kesejukan. Jangan ada kesombongan. Sombong itu sangat tidak sejuk dalam pandangan mata. Jangan ada kebebalan. Ya, bebal saudara. Wah, tak bisa dibilangin. Siapa yang disebut bebal? Nabal. Kenapa disebut nabal? Orangnya bebal. Kau bisa ya nabal dari bebal? Ya begitu lah. Tapi kalau kita saudaraku harus sejuk. Tadi orang muring-muringan, tapi kalau sudah dekat kita, dia sejuk dia. Haleluya. Oh, indah sekali. Jadi semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau di dalam kita sudah air sejuk, itu jadi tinggal, saudara. Nggak ada lagi semua yang tidak bawa kesejukan ini. Tadi kita sudah baca ya. Jadi yang menajiskan orang itu ya pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Supaya itu jangan ada, penuhi hati kita dengan air kehidupan. Ini saudara-saudaraku. Ini sebabnya ayat 37 tadi, Yohanes pasal yang ke-5 tadi, pasal 7 tadi, saya bacakan lagi ulang, biar ini yang memenuhi hati kita. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi saudara-saudaraku, setiap kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini kita biarpun ini persekutuan kecil, tapi kalau Tuhan di tengah-tengah kita, ada roh Tuhan yang bekerja, ini juga adalah pesta rohani. Ini. Jadi berarti setiap kita beribadah harus menjadikan suasana kesejukan yang keluar dari hidup kita, dimanapun kita boleh berada. Kalau pesta bangsa Israel itu ada 3 pesta bangsa Israel. Itu pesta apa? Paskah. Pesta apa? Pentakosta. Pesta apa? Pondok Daun. Nah, jadi
seperti ini, saudaraku. Jadi setiap ada ibadah kita, dan ibadah ini harus berkembang. Mulai dari kita menerima anugerah keselamatan. Ini anugerah keselamatan diberikan, bukan perbuatan kita. Dan itu meneruskan aliran air hidup itu dari kehidupan kita, melimpahkan. Dan yang kedua, pesta pencurahan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Semakin kita terima dan dipenuhi dengan Roh Kudus, harus semakin menyejukkan. Jiwanya berdoa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdoa pasrah, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ada juga saudaraku dipenuhi dengan Roh Kudus tapi melawan Roh Kudus. Siapa? Seperti Ananias dan Safira. Gak mau dipimpin, malah dia bohong-bohongin. Tapi langsung yang terjadi apa? Mati, saudaraku. Tapi kita harus sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena air hidup itu menyejukkan di sini dan sampai melanjutkan kepada hidup yang kekal. Kiranya Tuhan berkati itu bagi kita, dan Tuhan tolong kita semuanya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita lihat, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apalagi pesta yang ketiga itu adalah panen besar, mengumpulkan segala hasil, dan itu menunjukkan pertemuan dengan Yesus mempelai lagi surga. Jadi yang pertama penyelamatan, pembebasan. Yang kedua adalah pembebasan oleh Roh Kudus, Yobel, hari kepenuhan Roh Kudus. Dan pesta yang ketiga adalah pesta nikah anak domba Allah. Semua dari seluruh dunia dikumpul. Dan saudara-saudaraku, kita akan masuk Wahyu pasal 19 ayat 7 dan sampai 9 yang apa ya kita baca ya. Boleh ada yang bantu ya, bantu ya. Iya. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Iya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya. Nah, itu saudara-saudaraku. Jadi pesta yang ketiga adalah sampai kepada pesta nikah anak domba Allah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, yang jadi mempelai wanita itu belum lagi dalam iman yang teguh, sudah ada bagi dia itu tanda-tanda itu, sudah bibit-bibit kebaikan itu ya, tapi belum digarap ya, tapi ada kelihatan yang bisa dibentuk, bisa ditempa. Sama dengan tukang besi, dia nggak sembarang mengerjakan pembentukan ataupun untuk membuat atau sebilah pisau atau lain-lain lah. Kalau dia lihat besinya nggak bisa dibakar malah jadi abu, nggak mau dia kerjakan.
Jadi dia lihat yang bisa dibentuk. Nah ini, jadi artinya belum terjadi pembentukan, sudah ada tanda-tanda untuk bisa baik. Nah ini Yesus minta air kepada perempuan Samaria. Dan yang diperbaiki baru dalam dia, belum langsung nanti akan pesta nikah anak domba. Nanti baru mulai penyembahan dulu. Tapi dia disuruh untuk memperbaiki apa? Nikah duniawinya. Nah ini saudaraku, gitu. Berapa kali dia bilang dia punya suami? Berapa sih? 6. Ya, pokoknya ya udah bacalah. Baca dulu. Jangan disimpan. Dapat, ayo. Gak usah semua. Mulai 9 aja. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri air dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus, pelan-pelan mulai 16 ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya, jadi dia harus punya air yang menyegarkan, ya, tapi dia dibawa dulu memperbaiki hidupnya, hubungan dalam nikah supaya dia mengerti yang baik. Jadi di sini dia mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang itu ya 1 lagi, jadi 6 ya. Saudara-saudaraku, jadi ini dia sudah harus ada dulu hal yang bisa menyejukkan. Tapi karena dia bisa dan ada, biarpun dia orang yang sangat tidak disukai orang, tapi Yesus lihat masih bisa diperbaiki. Itu sebabnya saudaraku, kita juga harus ada tabiat bisa diperbaiki. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, jadi kalau jugul tidak bisa lagi diperbaiki, wah, itu namanya sudah bandel, keras,
Nah, tidak bisa dibentuk saudara. Tapi ini perempuan ini bisa dibentuk. Jadi apapun kekurangannya itu, kalau dia mau, masih bisa dibentuk. Itu sebabnya kita ini jangan saudaraku nggak bisa dibentuk setahun, 2 tahun, 10 tahun seterusnya. Waduh, sampai Tuhan datang, ya sudahlah, terbuanglah saudaraku. Ya, jadi harus sampai ada yang menyejukkan. Kalaupun kita dari lingkungan yang belum di dalam Tuhan dengan sungguh, tapi yang kedua harus bisa dibentuk, saudara-saudara. Ya, kalau kita bisa dibentuk, ya puji Tuhan. Jadi ibadah-ibadah kita, pesta rohani, itu pesta rohani dalam penyucian darah Yesus, itu Paskah. Dalam Pentakosta, penyucian Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus membawa kepada segala kebenaran, itu adalah firman, dan firman adalah kehidupan Yesus. Jadi kita semakin lama harus semakin seperti Yesus. Jadi kalau kita nyanyi seperti Yesus, itu saja aku minta, harus benar-benar dari hati kita. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Nah, ini bisa dibentuk. Kalau ini nggak ada kerinduan, nggak bisa dibentuk. Tuhan nggak mau. Jadi kalaupun kita ada di sini semua, Tuhan tahu kita bisa dibentuk. Harus semakin baik. Ini siapapun kita harus semakin baik. Saya yakin Tuhan mengasihi kita dan menolong kita semua. Dan pesta yang ketiga itu adalah pesta Pondok Daun. Itu memanggil semua orang yang sudah dibentuk dan masuk semua dalam pesta sukacita, pesta nikah anak domba Allah. Itu pesta Pondok Daun, saudaraku. Jadi itu kemurahan Tuhan bagi kita. Kita mau baca dulu Kejadian 24 tadi. Kejadian 24 ayat yang ke-14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Nah, jadi ini saudara-saudaraku, kalau ini untuk jadi mempelai ini, memang dia lingkungan dari orang-orang yang baik. Karena itu adalah siapa itu? Keluarga dari ya, itu keluarga dari pamannya Ishak ya. Ini saudara-saudaraku. Baru supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah. Jadi dia sedia, haleluya. Ada memiliki, ada stok dia, saudara-saudara. Jadi kita ini harus sampai banyak, saudaraku, yang menyejukkan. Dalam hati kita ada stok yang menyejukkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Cuma sedikit, banyak ada stok, saudaraku. Bila perlu nanti Eliezer sampai puas-puas, baru nanti apalagi seunta-untanya. Ini saudara. Jadi kita harus limpah hal yang baik. Kiranya Tuhan tolong kita. Nanti kalau ini sudah terjadi semua, sejuk semuanya. Lihat mukanya juga sejuk, lihat tingkahnya sejuk. Nggak ada saudaraku yang nyelekit. Lihat bicaranya sejuk. Kiranya Tuhan tolong kita.
Ini semuanya dalam kita berjemaat, dalam suami istri, dalam kita berlingkungan, dalam kita bertetangga. Wah, kita ini adalah air yang menyejukkan. Ya, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Haleluya. Gak diminta ini, nanti dia limpah. Dia hanya diminta minum sama Eliezer, tapi dia bilang, dan unta-untamu juga akan kuberikan minum. Jadi saudara-saudaraku, biarpun bukan orang yang baik, kebaikan kita harus limpah untuk semua siapapun. Nah, ini yang digambarkan unta-unta itu. Ya, itu menunjukkan binatang yang haram, menunjukkan kehidupan-kehidupan yang belum digarap dalam Tuhan. Jadi dialah kiranya yang kutentukan bagi hamba-Mu Ishak. Jadi untuk mempelai harus begitu, saudaraku, supaya siap masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Kita ini harus memiliki kesejukan penuh dalam kehidupan kita. Makanya mempelai Tuhan itu ditampilkan, saudaraku, ya. Ada fotonya begitu, hanya melihat saja rasanya semua sejuk. Nah, kita mau berusaha, saudaraku, ya, karena semuanya ini dari kerinduan dan usaha kita. Wah, ada yang begitu lahir semua sudah baik, sudah sempurna. Wah, kalau sudah begitu nggak ada pekerjaan Yesus. Tapi dalam kita ada butir-butir yang bisa dibentuk itu. Ini harus ada, saudara, dan harus sampai limpah hal yang menyejukkan dalam kita. Itu tandanya mau mempelai Tuhan. Jadi kalau bicara yang nyelekit, matain orang apa semua, dia bisa mempelai Tuhan. Nah, makanya doanya Eliezer, apa doanya? Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hamba-Mu Ishak. Jadi mempelai, saudaraku. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku itu. Nah, ini saudara-saudaraku. Sebelumnya selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Nah, ini saudara. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke matahari itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Nah, ini kata-kata juga ini sudah enak sekali. Nih, minum. Enggak. Tapi kalau dia bilang, minumlah Tuhan. Nah, kalau dia mengaku Tuhan, berarti sifatnya itu, tabiatnya itu sangat menyenangkan, rendah hati. Haleluya, saudaraku. Enggak nyentak-nyentak, minumlah, nih, minum. Tapi dia, minumlah Tuhan. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kita ini sampai berbicara ini juga belajar kita ini sopan dan sangat baik. Haleluya. Kalau begitu kepada aku, apa? Jangan begitu, saudaraku. Itu biasa jadi berantem itu. Ya. Tapi di sini, ya, indah, saudaraku. Dia udah ayat berapa tadi? Anak gadis itu sangat cantik, parasnya seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki.
Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu. Siapa itu hamba? Eliezer. Mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Wah, ini saudaraku ya, indah saudaraku. Jadi sangat menyenangkan. Nah, ini sekarang bagi kita saudaraku, kalau apalagi sudah ditebus darah Yesus, sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan kita siap rindu dalam Matius 25 ayat 6, lihat mempelai datang, songsonglah dia. Maka kita harus penuh dengan segala kebaikan. Hati kita ini tidak ada lagi hal kejahatan, hal dosa, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi semuanya menyenangkan Tuhan, bahkan menyenangkan sesama manusia. Biar Tuhan tolong kita, sehingga seperti dalam pembacaan awal tadi, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, biar seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Biar ini saudaraku terjadi bagi kehidupan kita. Ibadah-ibadah kita sudah terus ya, ada biasanya sekitar bulan 4 ada Paskah ya, ada lagi nanti pada Mei Juni ada pesta Pentakosta pencurahan Roh Kudus, dan kita dipersiapkan kepada pesta kedatangan Yesus. Nah, jadi semuanya saudaraku pesta rohani. Itu sebabnya kita mau berserah saat ini, biar hati kita disucikan oleh darah Yesus, maka dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kita siap menyongsong Tuhan yang akan datang. Seperti Yesus kita nyanyikan nyanyian kita akan sembah Tuhan.